Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Padang TV. Beberapa hari ini kita kembali dihebohkan di negeri ini dengan lahirnya revisi Undang-Undang TNI yang baru yang telah disahkan oleh pemerintah. Namun menimbulkan ketidaksetujuan atau nota protes dari berbagai unsur termasuk masyarakat sipil. Malam ini di Dialog Detak Sumbar kita akan membahas tema kontroversi dui fungsi TNI memanas. Itu nanti akan kita bahas bersama narasumber kita. Sudah hadir di studio bersama kami di sini Senator asal Sumatera Barat, Ustadz Jalfatullah. Selamat malam, Ustadz. Apa kabarnya malam hari ini, Ustadz? Alhamdulillah. Tapi Ustadz, walaupun sibuk di DPD, tapi dakwah tetap jalan ya? Jalan terus. Alhamdulillah. Serban masih terpasang. Iya. Ada juga Uni Indira Suryani, Direktur LBH Padang. Selamat malam, Uni. Malam. Luar biasa. Kabarnya malam hari ini? Sehat. Semoga Indonesia makin baik. Tapi makin sibuk kayaknya ya, Uni? Lumayan, Bang. Luar biasa. Nah, ada juga politisi Partai Gerindra, Abang Wahyu Hidayat. Selamat malam, Bang Wahyu. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya malam hari ini, Bang Wahyu? Alhamdulillah, semoga di bulan suci ini kita diberikan kesehatan, kedamaian. Insya Allah Indonesia ke depan akan lebih baik. Iya. Nah, kalau merujuk kepada judul kita pada malam hari ini, kontroversi dui fungsi TNI memanas, artinya menimbulkan beberapa protes dari berbagai unsur. Lalu ke Ustadz dulu saya bertanya nih sebagai senator. Ini kan Undang-Undang TNI ini kan revisi dari Undang-Undang TNI tahun 2004 ya kan. Lalu direvisi 2025. Pertama tidak masuk prolegnas tapi tiba-tiba menjadi prioritas. Nah, Ustadz sendiri melihat persoalan ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW. Revisi Undang-Undang TNI ini sebenarnya tidak buru-buru. Tidak buru-buru. Tidak buru-buru. Jadi yang seperti yang disimpulkan di media, yang direspon oleh kawan-kawan adik-adik kita di mahasiswa, saya rasa mereka ini kurang teliti, kurang mendalami, kurang baca. Karena hari ini kita mesti hati-hati dengan negeri kita ini. Banyak pihak yang tidak senang dengan negeri kita. Di negeri kita ini problemnya ada kisruh internal, nasional, dan internasional. Undang-undang TNI ini sudah diajukan, sudah jadi bahasan yang tertunda, bahkan pada periode DPR sebelumnya, yaitu periode 2019 ke 2024 ya. Nah, jadi sudah lama diajukan. Sekarang baru diinikan. Jadi sekarang ini kan saya lihat di media itu ada sudah berbau sentimen, tidak lagi berbasis kecerdasan. Ini pandangan saya ya. Yeah. Tentu saja kita bisa berbeda pandangan. Jadi sudah berbau sentimen karena kebetulan Pak Presidennya adalah TNI, jadi dianggap ini dikait-kaitkan dengan Pak Presiden. Ini sudah ada, sudah diajukan sebelum masa presidenan sekarang. Tadi yang kedua, apakah ini dui fungsi atau tidak? Isu yang dibawa itu, yang di framing itu kan dui fungsi. Ini jelas tidak dui fungsi, hanya menambah beberapa item saja dari undang-undang sebelumnya. Dan itu masih di porsi TNI juga, masih di porsi TNI. Jadi pahami dulu sebenarnya apa itu dui fungsi. Dulu di DPR di DPR ada itu. Kalau dui fungsi dulu kan memang cukup luas cakupan, disamakan dengan sipil, dengan masyarakat sipil dan yang lainnya TNI. Sekarang tidak. Dan kita harus paham, trauma kita dengan dui fungsi itu tidak boleh sama dengan anggapan kita sekarang. Kondisi di zaman Pak Harto dulu itu tidak sama dengan kondisi sekarang. Jadi ketika di zaman Pak Harto itu posisinya tidak tepat seperti itu, belum tentu sekarang tidak tepat. Saya justru hari ini saya bersyukur. Kenapa?
Karena setelah hilangnya dui fungsi ABRI, mulai ada isu tentang Pancasila, yang digaungkan dulu. Penguatan nilai Pancasila itu ya? Iya, yang dikemas jadi, dia ini jadi tiga. Trisila menjadi Trisila, kemudian jadi Ekasila. Nah, itu kan ngeri kita itu. Jadi setelah ada isu-isu juga komunis masuk merayap ke dalam elemen-elemen negara, maka dengan ini saya rasa yang bisa mencegahnya itu ada peran TNI juga. Nah, jadi situasi zaman Soeharto tidak sama zaman sekarang. Jadi saya merasa undang-undang yang baru ini masih wajar-wajar untuk TNI. Oke. Uni Indira, kalau Ustadz Jal tadi bicara, tidak ada yang kejar tayang, tidak ada yang terburu-buru, bahkan mekanismenya sudah diajukan jauh sebelum kepemimpinan Presiden Prabowo ya Ustadz ya. Kalau Uni Indira sendiri melihat tentang revisi undang-undang ini. Nah, sebenarnya situasinya menurut saya kan ada satu hal yang paling problematik ya dalam pemerintahan kita sejak zaman Jokowi. Seringkali pemerintah itu berpikir hanya untuk orang-orang terdekat. Mereka akan melakukan proses legalisasi dengan mementingkan kepentingannya saja, dan itu sangat kentara kelihatan oleh publik begitu. Tidak hanya di Undang-Undang TNI kan, di undang-undang yang lain juga seperti itu. Bagaimana kalau kita memperbandingkan Undang-Undang TNI dengan Undang-Undang Perampasan Aset, Undang-Undang Masyarakat Adat, Undang-Undang Anti Penyiksaan, revisi Undang-Undang Asasi Manusia, Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga, itu di atas 15 tahun semua. Yang seharusnya itu yang didahulukan. Karena itu kepentingan rakyat. Bagaimana situasi rakyat itu akan lebih terproteksi dengan 5 undang-undang yang saya bilang tadi. Tetapi pemerintah lama-lama aja tuh, nggak gerak-gerak tuh, cuek-cuek aja tuh. Tapi ketika ada berbasis kepentingan, di Undang-Undang TNI kan yang berubah cuma 3 pasal. Tetapi 3 pasalnya itu sangat bisa berpotensi besar ya, melakukan proses regulasi supremasi sipil. Gitu. Saya orang yang menjunjung supremasi sipil ya. Sipil dan militer dalam proses demokrasi ya harus dipisahkan. Militer ya untuk pertahanan, bukan untuk hal-hal lain. Tetapi saya mengatakan secara praktikal, saat ini memang suka tidak suka, sebelum ada undang-undang TNI itu sudah merangsek masuk banyak ke ranah sipil. Berapa banyak jenderal yang ada di kementerian saat ini? Kementerian Pertanian, di Bulog, di Badan Penyelenggaraan Haji. Buat apa? Apakah itu di basisnya pengetahuan mereka? Apakah kita setuju beberapa kementerian, misalnya lembaga dipimpin oleh TNI? Oke, kan sudah ada 9 di Undang-Undang TNI yang lama. Ngapain harus ditambah jadi 14, tambah 5 lagi? Apa alasannya? Bahkan sebelum Undang-Undang TNI ada itu, Mayor Teddy jadi sekretariat Presiden itu udah salah loh secara hukum sebenarnya Prabowo. Nggak bisa kita pungkiri itu kesalahan. Dan kemudian dilanjutkan beberapa bagian orang Kementerian Pertanian, lalu di Kementerian Perhubungan, lalu di Badan Penyelenggaraan Haji. Buat apa ada TNI di situ? Kalau kemudian TNI disibukkan dengan urusan-urusan yang bukan pertahanan, kacau kita. Walaupun kita yakin, LBH sangat yakin nih, di dalam pengalaman LBH TNI itu kemana-mana, ke pertanian, Bang, food estate. Selain ke food estate, kemana lagi? Ke beberapa penggunaan aset-aset yang dibawa objek vital nasional begitu. Sehingga konflik dengan masyarakat yang menolak proyek-proyek pembangunan yang nggak pro rakyat. Jadi suka tidak suka sebelum ada undang-undang TNI, kami sudah merasakan situasi TNI masuk ke ranah sipil sebenarnya begitu. Diperhadapkan dengan rakyat yang kemudian menjadi korban pelanggaran HAM. Dan ketika ada undang-undang TNI yang 3 pasal ini saja, terutama pasal 47, tentu saja itu semakin menegaskan bahwa ada ruang yang dibuka lebih lebar untuk TNI, dan itu tidak penting gitu. Masa undang-undang itu dirubah hanya untuk melindungi Mayor Teddy? Buat apa? Oke, artinya undang-undang itu dilahirkan seakan-akan memberikan legitimasi terhadap sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah, itu yang dilihat masyarakat sipil, dan orang menjadi muak ya, karena sesuatu itu begitu senangnya ya bermain di aspek legalitas. Kita tahu bahwa legalitas bukan berarti benar secara etik, benar secara moral, dan itu adil. Ketika banyak orang bilang itu tidak adil, ya itu salah gitu. Oke, Bang Wahyu, silakan ditanggapi ini. Kita dari Uni Indira ini. Ya, oke. Pertama mungkin ya, kita sebagai masyarakat Indonesia
tentu kekhawatiran masyarakat, mungkin kekhawatiran Indira tadi juga mewakili soal bagaimana dui fungsi ABRI itu yang dulu dalam tanda kutip kita kenal itu memang sangat-sangat mengendalikan negara ini waktu zaman Bapak Soeharto. Nah, kita sebagai juga bagian dari masyarakat, kita juga pasti juga punya rasa trauma yang sama. Nah, tapi seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi, zaman sudah berubah. Sekarang kita juga setelah Soeharto turun, itu demokrasi di negara ini makin hari makin berkembang. Demokrasi di negara ini makin hari makin baik. Dan seperti itu. Nah, kalau kita menyusul tadi soal revisi undang-undang TNI ini, sebenarnya sudah benar disampaikan oleh Ustadz tadi. Ini bukan hal yang buru-buru. Ini sudah ada kajian dari pemerintahan, dari lembaga yang sebelum-sebelumnya. Nah, sekarang pengesahannya benar. Dan sekarang memang kita harus akui di masyarakat belum betul-betul hilang apa itu ketraumaan tentang dui fungsi ABRI di zaman dulu. Kita harus jujur aja. Nah, kalau saya sih lebih ke arah ke depan sebenarnya pemerintah bisa lebih terbuka terhadap publik. Bagaimana misalnya ada revisi-revisi undang-undang seperti ini. Lebih banyak menyampaikan informasi kepada masyarakat supaya misinformasi ini tidak terjadi. Nah, kalau kita merujuk sebenarnya apa yang direvisi di dalam undang-undang ini, itu kan jelas. Tidak seperti ketakutan yang kita pikirkan. Itu penambahan cuma ada kalau nggak salah saya 2 atau 3 ya, penambahan dari fungsi yang bisa TNI bisa berkecimpung di situ. Dan kita lihat penambahan itu juga bukan sesuatu yang kita takutkan, bukan sesuatu yang benar-benar masuk menguasai atau akan mengendalikan semua kegiatan publik di Indonesia. Tapi sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Indra, ada beberapa undang-undang yang seharusnya itu diprioritaskan karena itu bermanfaat untuk masyarakat banyak, ya kan? Lalu makanya ada yang mengatakan dengan pengesahan undang-undang TNI ini seakan-akan memberikan suatu legitimasi terhadap sesuatu yang sudah terjadi yang dianggap tidak seharusnya terjadi. Kalau saya berpandangan ini bukan memberikan legitimasi untuk sesuatu kesalahan, tetapi adalah supaya memberikan kepastian undang-undang, kepastian hukum, supaya yang ditakutkan tadi, yang sebelumnya belum ada pembahasan revisi undang-undang ini sebenarnya kata Indira tadi TNI sudah masuk ke semua lini, kan seperti itu. Nah, saya beranggapan malah sebaliknya. Dengan adanya undang-undang ini sudah ada kepastian hukum yang jelas. Di mana saja TNI bisa masuk dan berkarya di sana. Kalau tidak sesuai dengan undang-undang yang ada ini atau di luar rule yang sudah ada, itu kan publik bisa menyampaikan ke pemerintah atau pemerintah jelas mengambil tindakan. Ini tidak boleh. Publik jelas menyampaikan kepada masyarakat ini melanggar dari rule undang-undang TNI yang sudah dibikin. Saya berpikirnya seperti itu. Nah, kalau kita bicara ini hanya salah satu usaha bagaimana melegalkan. Nah, salah satu tadi menyangkut mayor tadi. Nah, kita tidak mungkin kan subjektif seperti itu. Yang namanya undang-undang itu kan berlaku untuk semua rakyat Indonesia. Nah, jadi persepsinya semua orang bisa berpersepsi, tapi kan kenyataannya undang-undang itu dibuat kan bukan cuma untuk 1 atau 2 orang atau cuma untuk kelompok. Itu kan berlaku untuk semua rakyat Indonesia. Nah, tadi yang disampaikan, kenapa tidak undang-undang penyitaan aset, undang-undang kekerasan wanita dan anak segala macamnya. Nah, kami di legislatif juga sebenarnya kita berharap ke depan masyarakat publik juga mendorong kepada pemerintahan yang baru ini, legislatif yang baru ini, supaya juga lebih fokus ke undang-undang yang sebenarnya itu juga kebutuhan kita bersama, kebutuhan masyarakat Indonesia. Ya, kita bukan menutup mata untuk itu, tapi kita malah agar masyarakat lebih kita mendorong sama-sama
bagaimana pemerintahan ini juga dapat mengakomodir hal-hal yang seperti tadi itu. Nah, ini adalah pemerintahan kita bersama ke depan. Sebelum saya ke Ustadz Jal, saya ingin mendengar kembali pernyataan dari Uni Indira terhadap apa yang disampaikan oleh Kakanda Wahyu Hidayat. Pertama situasinya begini, apakah undang-undang ini dibuat cepat 3 pasal itu? Waktu Prabowo jadi penahan kan dia sudah mengusulkan. Tetapi kan sebenarnya yang menjadi komplain dari kami pecinta supremasi sipil adalah TNI tidak boleh masuk ke ranah sipil. Kunci saja di bagian keamanan dan pertahanan. Janganlah TNI ngambil job jadi petani, lalu MBG dibikin, lalu kemudian jadi kokinya TNI. Ngapain? Masih banyak sipil yang bisa ngerjain itu. Dan kemudian lagi-lagi misalnya soal penambahan usia pensiun. Beredar kan informasi gitu, respon-respon dari jenderal begitu. Salah satu responnya adalah, kenapa kami harus menambah beberapa jabatan untuk TNI? Karena gitu, ini komunikasi politiknya ya. Karena banyak yang kemudian karirnya mandek. Kalau lu karir lu mandek tuh harus kami yang kemudian sengsara karena karirmu gitu. Karir kami di sipil juga mandek, bahkan rakyat di PHK. Janganlah hanya memikirkan hanya segolongan kita saja begitu. Ingat loh situasinya ISG sekarang melemah begitu. Situasi PHK di mana-mana, rakyat lagi susah gitu. Jangan kemudian yang memikirkan itu satu lembaga tertentu saja yang dipikirkan karena punya relasi yang kuat dari masa lalu begitu. Jangan begitu pikirannya begitu. Ini situasi yang dirasakan clear oleh rakyat gitu. Ini kan bukan soal antipati tidak antipati Bang, tetapi kemudian soal bagaimana kita melihat dengan kecerdasan kita dan tanpa pretensi apapun gitu. Saya misalnya menolak undang-undang TNI tidak pretensi apa-apa gitu, bukan karena apa-apa, karena saya memang tidak ingin kita masuk lagi ke zaman dulu gitu. Buat saya sipil ya sipil, militer yang militer, clear kan. Saya tidak ingin kita masuk ke arah junta militer. Benih militerisasi itu tidak boleh hidup di negara demokrasi. Bagi saya pejuang demokrasi, benihnya saja tidak boleh hidup. Apalagi kemudian diperluas, nanti diperluas lagi. Ini yang harus kita sama-sama paham gitu. Ini negara demokrasi. Saya paham memang misalnya di zaman SBY kan juga militer. Tapi kan mekanismenya beda dong gitu. Jauh juga ininya gitu, perbedaan sikap begitu. Tetapi ada situasi menurut saya sebenarnya kepentingan untuk merubah undang-undang itu kan kepentingan untuk para jenderal ya. Prajurit dapat apa? Prajurit dapat apa-apa. Kasihan juga sama prajurit gitu. Disuruh kemudian orang demo-demo menghadapi prajurit begitu. Tetapi ini kan soal korps begitu ya. Ketika misalnya korps tidak benar-benar kritik terhadap pimpinan yang menurut kami tidak benar juga yang dia perjuangkan, ya harus berani juga loh para prajurit untuk komplain gitu. Nah ini situasinya. Situasi ini bisa dikatakan bahwa undang-undang TNI ya akan menguntungkan bagi para jenderal, bukan bagi prajurit. Bahkan ada masalah lainnya Bang. Ketika perpanjangan masa pensiun buat jenderal, buat atasan itu, nanti kurang job lagi. Minta lagi yang baru. Masa kayak gitu-gitu terus gitu. Kalau jadi abdi negara jangan gitu-gitu amat lah gitu. Jangan keterlaluan gitu. Kita ingin ada revisi undang-undang TNI yang mana? Supaya TNI itu fokus pada pertahanan. TNI itu prajurit dihargai hak-haknya. Lalu kemudian TNI yang nakal-nakal tuh benar-benar diseriusin. Karena dalam fenomena kami sebagai masyarakat sipil, kalau ditanya ke LBH, apakah perlu ada revisi undang-undang TNI? Yes. Untuk membuat TNI makin profesional, makin kompatibel, makin peduli terhadap asasi manusia. Tapi bukan bicara tentang jabatan-jabatan sipil begitu. Ayo dong kita perbaiki peradilan militer kita tuh yang kalau memperkosa anak-anak aja misalnya sipil dapat 15 tahun, di peradilan militer pengalaman LBH cuma 5 tahun loh. Hukumannya rendah-rendah loh. Dan ketika misalnya ada situasi misalnya beredar surat-surat minta THR, itu responnya apa gitu? TNI nembak polisi, TNI nembak sipil, yang begitu-gitu tuh dijawab mekanismenya dengan proteksi undang-undang. Bukan soal jabatan sipil begitu. Ini kan sudah jauh salah kaprah ya ininya gitu. Justru kemudian kurang hebat apa korupsi Indonesia saat ini? Kenapa tidak dikebut undang-undang perampasan aset? Udah sejak lama loh Bang. Saya tuh udah 12 tahun di LBH, udah 12 tahun itu juga dari awal pertama saya di LBH itu udah ngomong undang-undang perampasan aset. Tidak ada respon. Kurang hebat mana korupsi kita saat ini? Iya. Liga korupsi kita sangat masuk level champion loh gitu, luar biasa sekali. Tapi itu nggak peduli tuh pemerintah mau sama DPR, DPD lah Pak, coba diomongin yang gitu. Kita benar-benar situasinya korupsi sangat menjadi kanker ya di pemerintahan kita itu. Undang-undang perampasan aset itu menjadi satu hal yang paling penting
Kalau bisa mengakui soal pembuktian terbalik dalam kasus-kasus korupsi begitu. Tapi yang dikebut malah hal-hal yang menurut saya tidak penting dan kemudian bisa mengganggu supremasi sipil, bisa balik lagi ke sejarah yang lama begitu. Apalagi Prabowo kan punya catatan sejarah terakhir, ya wajar orang jadi dakdikduk dong gitu. Kan bukan berarti orang misalnya dakdikduk itu kalau nggak ngelihat sejarahnya kan juga tahu sejarah orang di zaman dahulu gitu. Jadi jangan sampai perannya juga Bang Wahyu sebagai orang Gerindra juga dibilang sama Prabowo, Anda tuh punya sejarah seperti itu. Tolong yakinkan publik Anda menghargai demokrasi yang mencintai supremasi sipil. Jangan nodai demokrasi saat ini dengan penambahan jabatan sipil untuk militer dan kemudian banyak hal program-program itu lebih memberdayakan militer daripada masyarakat sipil. Lihatlah MBG, bisa jadi koki. Enggak, tolong TNI kita kuatkan pemahamannya, kuatkan strateginya, dukung haknya. Prajurit kita sepakat saya untuk itu. Tetapi jangan masuk ke ranah sipil, karena di negara demokrasi, kalaulah sudah dikuasai junta militer, semua kita akan teraniaya situasinya. Jangan begitu. Itu sudah mengarah pada titik awal junta militer. Mundur saja, tinggalkan itu gitu. Mari kita fokus membenahi demokrasi kita. Oke, Ustadz, TNI, ya TNI, sipil ya, sipil kan seperti itu tadi. Saya melihatnya begini, saya Lemhanas tingkat MPR. Jadi banyak rahasia negara kita ini pertahanannya yang tidak bisa diungkap di publik. Jadi kalau kajian Lemhanasnya contoh ya, satu saya buka. Pengawasan laut itu hanya 2 jam yang bisa dibayar negara. 22 jamnya tidak ada pengawasan. Jadi kalau kita anggap ini sudah cukup, dan itu yang pertama. Jadi kalau kita melihat dari kaca Lemhanas, sebenarnya negara ini tidak situasinya aman. Jadi negara ini sedang butuh militer. Negara ini sedang butuh militer. Dan rahasia-rahasia Lemhanas itu tidak mungkin diungkap ke publik. Nah, kalau sampai contoh yang saya bacakan ini bocor ke publik contoh, itu kan tahu orang kelemahan kita. Yeah. Nah, yang kedua, kasus pertahanan, konsep pertahanan nasional di zaman dulu, perang. Zaman sekarang negara digulingkan bukan hanya dengan perang fisik. Orang intelijen orang itu misinya bukan misi keamanan saja. Contohnya, coba pelajari, saya sangat suka debat intelijen. Ya, karena saya seorang aktivis juga, aktivis Islam. Saya sangat suka mendengar debat intelijen internasional. Di Jazirah TV itu ada namanya Fauqa Sultah, di atas kekuasaan. Kemudian analisa terbalik. Kalau bahasa kitanya analisa terbalik. Kalau di bahasa Arabnya bil aks. Di situ Indonesia ini pun jadi perbincangan mereka. Nah, jadi negara hari ini tidak bisa yang dianggap peran mempertahankan negara hanya perang fisik. Kalau itu masih seperti itu, negara kita sekelas dengan negara Myanmar, negara bukan itu. Pertahanan itu sekarang kompleks tinjauannya. Jadi di situ sebenarnya memang butuh ada beberapa lembaga yang posisi yang butuh TNI. Nah, satu lagi, contoh yang dikeluhkan oleh saudara kita Indira ya. Kenapa MBG ini bahasan kami di Komite 3? Saya pimpinan Komite 3 di DPD. Kenapa Presiden memakai tentara? Kalau tenaga sipil yang dipakai, rapatnya 1 tahun, musyawarahnya 2 tahun, nanti ke lapangan tidak bisa. Militer yang bisa gerak cepat, terkomando, itu situasional saja. Saya nggak apa-apa ya, ini Sumatera Barat. Apakah ini saya, contoh ya, saya berikan analisa saja. Mohon dipahami bahasa-bahasa ini, nanti saya tidak bisa terlalu vulgar.
itu kasus MBG yang bisa mengeksekusinya militer dengan cepat. Itu masih apalah bahasa yang aman. Ya. Tadi disebut food estate. Food estate itu di mana? Di Papua. Situasi Papua bagaimana? Bagaimana cara pemerintah memasukkan TNI ke Papua? Dengan cara yang lebih halus. Jadi sebenarnya banyak yang tidak bisa dijelaskan ke publik. Negeri ini kita perbandingkan. Selama ini sudah diserahkan kepada sipil. Selama ini sudah diserahkan kepada sipil. Polisi disemisipilkan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? TNI dibarakkan. Apa yang terjadi di negeri ini? Apakah nyaman selama berapa tahun ini? 20 tahun atau 15 tahun? Apakah nyaman? Terasa nyaman dengan sipil? Belum tentu militer itu tidak demokratis. Dan belum tentu orang sipil itu tidak diktator. Di catatan ini. Saya aktivis Islam. Saya sudah capek mendengar isu terorisme di pemerintahan sipil. Terorisme. Sejak zaman Pak Prabowo, tidak sebegitu ini. Islam ini selama jadi komoditi jualan mereka. Jadi artinya kita harus melihatnya jernih berdasarkan ini. Jadi tidak lagi bangunan kita itu, asumsi kita itu ya seperti agak subjektif. Kita lihat negara ini sekarang ini butuh gerak cepat. Negara kita ini butuh gerak cepat. Coba kelihatan, nih supaya rakyat paham. Hutang negara jatuh tempo. Hutang negara jatuh tempo. Biasanya sipil, pajak dinaikkan ini. Di hutang negara jatuh tempo ini. Ini kan mengimbangi, itu kan Pak Prabowo punya catatan ya. Saya aktivis Islam ini sebenarnya saya yang paling sentimen kepada ya. Tapi saya jernih melihat. Biasanya kalau selama ini benar tak pajak naik. Negara sedang butuh uang, hutang negara jatuh tempo, tapi beliau tidak menaikkan pajak. Malah programnya berusaha berbagi kepada rakyat. Nah, itu jadi maksud saya. Saya sekali lagi melihat analisa saya masih di tahap yang wajar. Nah, saya sepakat juga. Kenapa tidak, walaupun saya di Senayan, kenapa tidak undang-undang perampasan aset? Berarti demonya salah. Mesti yang di demo minta undang-undang perampasan aset. Kalau yang sudah diproduk ini di demo lagi, ini kan bikin kisruh. Kalau memang kita tadi perbandingan, kita inginnya ini hal-hal yang terkait kemanusiaan, perlindungan wanita dan anak dan yang lainnya itu, ya itu yang mesti di demo. Dan sekali lagi yang terakhir, yang ketuk palu ini Mbak Puan, masalah undang-undang TNI. Saya pun heran juga sebenarnya. Ini bagi saya nggak apa-apa. Tapi di waktu pengesahan undang-undang revisi undang-undang TNI ini, DPD dimintai pandangan enggak, Ustaz? DPD itu begini, DPD mengajukan usulan. Nah, DPD mengajukan usulan. Tetapi saya secara politis ya, tapi negara ini kan dikelola secara politik. Ya. Kenapa Mbak Puan, ya artinya di DPR diangkat ini, sehingga hasilnya memantik. Kalau undang-undang perampasan aset, sehingga hilanglah isu undang-undang perampasan aset. Jadi saya tidak yakin, plus secara politik, apakah betul-betul Pak Prabowo yang berperan di sini, saya nggak yakin Pak Prabowo. Karena kalau terpantik masyarakat, yang ditudingnya Pak Prabowo loh. Ya. Nah, paham nggak maksudnya? Dari kajian politiknya ya? Ah iya. Makasih lah. Berarti DPD secara keseluruhan mendukung terhadap? Saya pribadi mendukung. Kalau DPD-nya? Itu nggak tahu. Karena DPD itu beda sama DPR. Satu orang satu fraksi. Jadi kami kalau sidang, itu satu orang mesti dapat jatah yang sama.
suaranya. Ada satu orang satu fraksi. Oke. Iya, jadi kami tidak punya suara bersama. Saya mau kembali sebelum ke Bang Wahyu nih, tetap kembali ke Uni Indira ini terhadap pandangan yang disampaikan. Tadi kan udah Wahyu menyampaikan pandangan, lalu Ustaz Jel, Uni Indira kembali menanggapi yang disampaikan oleh Ustaz Jel. Kalau Ustaz Jel kan menyatakan negara ini memang butuh militer, walaupun jabatan itu di sipil, tapi kan sah-sah saja ya Bu Ustaz ya. Nah, Uni Indira. Tadi kalau dicontohkan misalnya laut kita tidak aman, ya kuatkanlah TNI AL-nya. Kalau saya agak konyol alasan tadi, maaf Pak. Kalau lautnya nggak aman ya TNI AL-nya dikuatkan. Apanya yang problem? Situasinya, teknologinya kah atau apa? Sekarang orang juga tahu mengawasi laut itu juga nggak semua pakai teknologi Pak gitu. Saya mengawasi hutan yang kena illegal logging tuh saya nggak harus turun ke situ. Saya lihat Google Earth, saya berdata Sentinel gitu. Jadi orang juga tahu situasinya bahwa ada situasi saat ini memang harus dikuatkan, tetapi bukan itu gitu. Masa pertanyaannya kalau misalnya saya katakan ya, berapa kali sih orang demo RUU yang tadi saya sebutkan? Ya. Udah capek Bang demonya. Salah demo itu. PRT itu demo. Demo itu PRT, nah. Pekerja rumah tangga itu demo terus-terusan di depan DPRD. Apakah di DPR RI? Apakah direspon? RUU masyarakat? Apakah direspon? Mungkin Ustaz Jeff belum bertemu dengan mereka. Atau Ustaz Jeff beda dong tempatnya sama mereka begitu. Seringkali keluarlah bertemu dengan mereka. Saya tahu kok Jalastoria, teman-teman Jalastoria yang mendukung undang PRT, dan kadang-kadang kami juga demo di sini untuk kawan-kawan PRT, pekerja rumah tangga gitu. Masyarakat adat, perampasan aset. Pertanyaannya, apakah itu didengar sama DPR? Ketika orang melihat ada situasi sangat hektik begitu ya, sangat darurat, tentu kemudian rasa ketidakadilan ini kan tidak bisa langsung kita provokasi saja, enggak gitu. Viralnya sesuatu, ketidaksukaan terhadap sesuatu karena ada rasa ketidakadilan di hatinya. Enggak mungkin Direktur LBH misalnya memprovokasi bisa orang turun, enggak mungkin Bang. Sekarang tuh media sosial tersedia, orang bisa lihat, orang bisa pikir, orang bisa analisa, orang bisa pakai logika. Misalnya nih, dibilang food estate, itu di Kalteng loh, ditanam singkong jadi jagung. Terus berapa ton ininya, nggak jelas, duit negara udah hilang, hutan udah rusak. Dosa nggak menurut Ustadz Jeff? Kita itu merusak alam secara Islam, dosa. Food estate itu merusak hutan Pak. Mati semua Pak. Masyarakat adat juga mati. Endemik di situ juga mati. Pertanyaannya, kenapa kita hanya memikirkan satu hal saja, misalnya soal kemiliteran, tetapi hal yang lain, masyarakat adat, biodiversity, bumi yang sudah rusak, polusi di mana-mana, banjir di mana-mana karena ulah tangan manusia yang kurang ajar ini gitu. Kenapa itu tidak menjadi hal yang penting bagi pemerintah kita? Kalau benar TNI cinta kepada Indonesia supaya kemudian tidak terjadi banyak bencana, kenapa hutan ditebangi? Kenapa? Segala sesuatu harus dijadikan proyek berbasis besar dan merusak alam. Bukankah Tuhan sudah mengatakan alam itu harus dijaga? Saya juga tahu bahwa situasinya TNI kemudian skalanya skala besar dalam hal apa? Misalnya intelijennya yang kemudian memang berpikiran juga ke tahap misalnya digitalisasi. Tetapi ini kan pemerintah seringkali berpikir proyek-proyek ini yang nggak saya sukai. Jadi proyek-proyek, saya contohkan sebuah kasus militer di sini. Zamannya Fauzi Bahar jadi wali kota Padang, ada namanya proyek TMMD Bungus Bang. Senang kita kok jadi komandan TNI, kan tinggal bilang prajurit nggak mungkin ngelawan. Kalau ngelawan kena di peradilan militer. Membuat jalan lintas ya dari Bungus itu ke bawah menggunakan salah satu kodim. Proyek TMMD Bungus. Semua masyarakat, tanaman masyarakat itu bumi hanguskan Bang. Tang. LBH gugat menang 6 miliar. Ustadz tahu nggak? Kodim hingga saat ini nggak bayar loh. Yang bayar baru Pemko Padang Pak. 40% lagi Kodim nggak mau bayar. Padahal dia sudah dikatakan bersalah oleh PN Padang Pak. Udah sampai kasasi. TNI gampang melakukan pelanggaran hukum karena dia merasa bahwa tenang, komandan saya akan melindungi saya. Lalu ketika dia diminta
pertanggungjawaban hukumnya dengan santai-santai itu. Kemana surat LBH demo-demonya masyarakat Bungus? Sudah kemana-mana. Kalau Ustadz Jeff mau, mari kita bertemu masyarakat Bungus. Baru 60% mereka mendapatkan haknya, 40% lagi Kodim nggak mau bayar walaupun disuruh bayar. Baru Pemko Padang yang bayar itu. Saya katakan, baru setahun yang lalu Ustadz Jeff, saya menangani kasus TNI, salah satu TNI di Siberut, memperkosa anak-anak. Tahu Ustadz Jeff apa yang terjadi dengan LBH? 3 kali dia mendatangi kantor LBH memakai baju kebangsaannya. Ada atasannya di situ, ada anak buahnya di situ. Untuk kami memastikan kasus itu damai Ustadz Jeff. Saya ini orang yang selalu menjadi korban karena kegarangan militer. Situasi itu begitu. Tapi kalau menurut Uni Indra sendiri, seharusnya DPD yang lembaga menjaga demokrasi itu mendukung demokrasi. Jangan hanya mendengar satu pihak, artinya, dengarkan juga. Harusnya DPD ini menolak atau mendukung revisi Undang-Undang TNI ini? Di negara demokrasi tidak boleh ada pemaksaan itu. Saya juga tidak akan merongrong argumentasi Ustadz Jeff. Karena itu adalah keyakinan Ustadz Jeff. Saya pembela HAM dan saya selalu menghargai perbedaan pikiran. Tetapi bagi saya penting, bagi DPD juga mendengarkan situasi yang lain di balik itu. Tapi, Lemhanas ngomong, rakyat ngomongnya apa begitu. Situasi itu juga bisa kita dengarkan dari berbagai pihak, bukan hanya dari sisi Lemhanasnya. Kalau menurut teman-teman aliansi aktivis masyarakat sivil, itu kan apa yang dilakukan oleh wakil-wakil di DPD ini sudah sesuai dengan harapan masyarakat sipil atau gimana? DPD kan ininya terbatas, Bang. Pasti di Undang-Undang TNI tidak juga ada ininya dan sangat terbatas begitu. Walaupun kemudian sebenarnya pemikiran LBH adalah mau tidak mau kalau DPD menyampaikan aspirasi kami, tapi bagi kami ketika DPD mau menyampaikan walaupun tidak ada kewenangannya penuh, itu sudah kami hargai. Karena bagi saya adalah proses itu menjadi penting, menyalurkan aspirasi. Saya tahu DPD bukan dari bukan orang politik ya seharusnya, dari rakyat yang kami percayai untuk mewakili kami. Seharusnya tidak ada kepentingan politik apapun untuk kami gitu. Tetapi kemudian bagi saya penting walaupun tidak ada kewenangannya, kalau DPD mau menyurati begitu bahwa Undang-Undang TNI ditolak dengan alasan ini dan ini begitu dari Sumatera Barat, masyarakat sipil yang menolak A, B, C, D, F, G, itu akan sangat kami hargai prosesnya. Baik, kita tahan dulu Ustadz Uni Indira dan Bang Wahyu ya. Tetap saksikan lanjutan perbincangan kita di Dialog Detak Sumbar setelah pariwara berikut ini. Inilah rekaman CCTV milik toko Barokah saat aksi perampokan bersenjata api terjadi. Masyarakat sekitar sudah sering melaporkan hal ini baik kepada pemerintah terendah hingga tingkat kabupaten. Personil TNI dari Kodim 0304 Kabupaten Agam berhasil menggagalkan aksi peredaran narkotika lintas provinsi di depan lapangan kantin Kota Bukit Tinggi. Saat ini jumlah warga binaan telah melebihi kapasitas bangunan, yakni lebih 198 orang dari daya tampung 156 orang setelah mendapat laporan masyarakat ke Polda Sumbar dan Mabes Polri. Petugas berhasil mendapati aktivitas penambangan di lokasi dengan mengamankan 1 alat berat dan 1 kendaraan dump truck. Dan kembali perbincangan kita masih membahas kontroversi Undang-Undang TNI memanas di program Dialog Detak Sumbar malam ini. Tadi sudah disampaikan oleh Uni Indira dari Direktur LBH Kota Padang. Memang tidak ada persoalan TNI ini kemana-mana, maksudnya jabatan sipil tapi sesuai dengan tupoksinya juga kan seperti itu. Yang dikhawatirkan satu, TNI ini dapat jabatan sipil tidak di role-nya kan seperti itu. Tidak sesuai dengan kapasitasnya. Tidak sesuai kapasitasnya. Dua, dikhawatirkan nanti dengan masuknya TNI ini memegang peranan di beberapa departemen, dikhawatirkan
otoriter pemerintahan itu kembali berjalan kan seperti itu, Bang Wahyu. Ya. Oke, mungkin ini ada beberapa yang mesti harus diluruskan. Saya minta waktu ya. Tadi satu kita tadi menyinggung soal traumatik seorang Prabowo Subianto yang dia berlatar belakang militer dan mungkin diisukan disangkut pautkan soal otoriternya kemiliteran waktu di zaman dulu, waktu zaman Pak Harto. Nah, kita bisa bicara rekam jejak ya. Kalau menurut kami kita bisa cari rekam jejaknya. Prabowo adalah salah seorang pemimpin militer yang sangat percaya dengan demokrasi. Itu ada rekam jejaknya. Nah, 97-98, seorang Prabowo Subianto yang seorang menantu dari presiden punya kekuasaan militer, punya kekuasaan secara politik, punya pasukan karena terakhir jabatannya adalah Pangkostrat. Pasukan tempur terbanyak di Indonesia waktu itu di bawah dia sebagai seorang mantan panglimanya Kopassus. Apa yang tidak bisa dia lakukan kalau dia waktu itu mau kudeta di negara? Dia mau merubah negara ini dari demokrasi ke arah militeristik. Tidak dia lakukan. Kenapa? Karena dia beranggapan yang paling cocok untuk Indonesia ini adalah demokratis, bukan militeristik. Dia ambil langkah setelah itu, langkah politik. Apa langkah politiknya? Dia ikut konvensi presiden waktu itu di Partai Golkar dan dia kalah. Setelah itu dia bikin partai. Partai ini kan ada lambang demokrasi, salah satu lambang demokrasi. Pilihan kita demokrasi di Indonesia ini. Dia bikin partai, dia bina dari bawah, dari nol. Sampai sekarang alhamdulillah partai menjadi salah satu yang terbesar di negara ini. Apakah itu tidak menunjukkan sikap sebagai seorang yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi? Itu yang pertama. Terus yang kedua, soal tadi kita menyinggung poin-poin yang akan diisi oleh militer yang sekarang direvisi dalam undang-undang perubahan undang-undang TNI ini. Ini kan sudah dalam kajian yang panjang. Dan kalau saya tidak salah, sebelumnya Menko Polhukamnya adalah Bapak Mahfud MD. Kita sama-sama tahu seperti apa kredibilnya seorang Mahfud MD. Ketika di masa pemerintahan Gus Dur, dia yang benar-benar memisahkan supremasi militer itu dengan sipil. Dan dia terlibat di sana. Sampai akhirnya dia masuk ke pemerintahan, dia memegang tampuk Menko Polhukam. Tentu ini adalah bagian kajian dari dia. Nah, seperti yang kita sama-sama ketahui, dia pun sudah menyampaikan ke publik. Ini adalah sudah betul-betul kajian yang benar-benar memisahkan antara supremasi militer ke sipil itu. Istilahnya ini adalah jalan tengahnya. Jalan tengah yang menjadi penyelamat untuk bangsa kita ke depan. Karena bangsa Indonesia ini berkembang ke depannya. Dunia berkembang. Contoh, di salah satu poinnya dinyatakan ditambahkan bisa masuk ke wilayah Kementerian Pertanian. Kalau saya tidak salah, pertanian, cyber, perbatasan, penguatan perbatasan, kelautan, apa segala macam. Tadi Uni Indira menyampaikan, sekarang zaman sudah maju. Kita mau jaga perbatasan, kita dikuatkan lautnya. Kenapa tidak pakai teknologi? Nah, ini adalah jawabannya. Bagaimana sekarang kekuatan keamanan cyber kita dibantu dan ditambah penguatan oleh militer? Ini jawabannya. Bagaimana sekarang masing-masing negara itu benar-benar mengamankan wilayah kekuasaannya, wilayah laut, wilayah udara. Ini adalah jawabannya. Nah, bicara tentang kenapa harus masuk ke sektor pertanian. Kita harus membaca sekarang perkembangan dunia. Krisis dunia sekarang ini luar biasa. Kita sama-sama tahu. Sekarang bukan soal krisis ekonomi saja, bukan soal krisis keuangan saja. Krisis pangan adalah salah satu hal yang paling utama di dunia saat sekarang ini. Kita ambil contoh paling dekat saja, tidak perlu ambil ke negara lain. Malaysia. Beberapa waktu yang lalu Malaysia sempat krisis pangan. Sempat terjadi krisis beras. Mereka susah. Masyarakatnya susah mencari beras. Nah, ini adalah bagian dari perkembangan pertahanan dunia ke depan. Dan pemerintahan Prabowo memikirkan ini. Kita pangan pertanian harus dimasukkan ke dalam bagian dari sistem pertahanan. Kita tadi bicara, salah satu yang bicara tadi soal MBG, program MBG. Kenapa harus
militer, kenapa harus militer itu, tentara itu harus jadi massa ini segala macam. Nah, program MBG seperti yang dikata Buya tadi, ini kita harus mengejar waktu nih. Negara ini harus mengejar waktu. Dengan kejadian, dengan kondisi ekonomi, krisis segala macam, negara harus mengejar waktu. Nah, program ini memang harus segera dilaksanakan. Nah, yang mampu dan yang siap kalau program sebesar ini langsung dilaksanakan dan terlaksana di lapangan. Kita sama-sama tahu di negara kita ini ya aparat militer, TNI Polri kan seperti itu. Tapi tidak menutup peluang bagi sipil untuk terlibat. Kan Badan Gizi Nasional terbuka untuk itu. Sekarang sipil juga banyak di daerah seperti di Solo, di Payakumbuh, segala macam menyiapkan tempat dapur besar untuk MBG, kan tidak dilarang. Nah, jadi kita juga harus jangan negatif pemikiran. Kita harus berpikir bagaimana Indonesia secara garis besar. Baik. Nah, ada satu lagi tadi soal, mohon maaf, tadi saya kalau tidak salah soal MBG sudah, soal food estate. Nah, soal food estate. Tadi Buya tadi menyinggung, mungkin tadi bahasanya agak ini ya. Tapi kita membaca Indonesia itu jangan hanya seperti Sumatera Barat, Sumatera apa semacam. Kita membaca Indonesia itu secara garis besarnya. Nah, kita sekarang harus melihat Papua itu kondisi keamanan seperti apa. Iya kan? Bagaimana di Papua itu program-program pemerintah yang sebenarnya untuk masyarakat itu kadang-kadang tidak bisa jalan karena kondisi keamanan. Nah, di situ sekarang ada project food estate. Mungkin tadi bahasa agak ini ya disampaikan oleh Bu ya, tapi saya lebih ke bahasa sipil ya. Programnya dijalankan di sana dengan faktor keamanan. Tentu yang lebih safe dan aman melaksanakan itu adalah TNI kita. Tapi kita juga harus jangan menutup mata. TNI itu di Papua bukan hanya sekedar untuk pergi berperang. Mereka jadi guru, ya kan? Mereka jadi tenaga kesehatan. Hal-hal yang sebenarnya itu harus dilakukan oleh sipil yang tadi kita suarakan, kita minta. Apakah ada guru yang berani sekarang mengajar di Papua? Beberapa hari yang lalu itu dicincang seorang guru tenaga kesehatan. Apakah tanggung jawab itu harus dilepas oleh militer? Dia harus lihat aja kondisinya. Ini bukan tanggung jawab kami. Apakah seperti itu? Kan tidak. Berarti intinya salah satu perluasan revisi Undang-Undang TNI tadi menyangkut ke arah itu. Bukan strategi. Bukan strategi. Nah, ini saya lupa tadi. Ini yang penting. Kita harus meluruskan sejarah. Tadi Uni Indira berkata sipil itu tidak bisa disatukan dengan militer. Harus dipisah sipil dengan militer. Nanti junta militer itu harus dipisah dengan macam. Kita harus baca sejarah negara kita. Indonesia ini hadir karena perjuangan. Nah, perjuangan itu apa? Perjuangan dari kita bersama. Tentara TNI itu hadir dari masyarakat sipil. Dari masyarakat. TNI itu bukan segujuk-gujuk ada seperti di negara lain. Dia dibentuk memang benar-benar untuk berperang. Tidak. Di negara kita kan TNI itu hadirnya dari masyarakat. Hadir dari perjuangan kita bersama. Dia adalah bagian dari masyarakat. Bagian dari rakyat Indonesia. Nah, memang berbeda. TNI, tentara di negara kita dengan tentara di negara lain. Itu memang berbeda. Kita tidak bisa samakan Indonesia dengan Amerika. Yang benar-benar memisahkan supremasi sipil dengan militer itu dipisahkan. Memang iya, kita tidak bisa mengacu ke situ. Kita adalah Indonesia. Ada demokrasi yang harus kita sesuaikan. Sesuai kultur kita. Indonesia. Nah, itu saja. Terima kasih. Pasca 98, Indonesia berubah menjadi negara demokrasi. Yeah. Apakah sekarang di pemerintahan Presiden Prabowo ini akan dipadukan menjadi demokrasi terpimpin? Nah, saya rasa kita semua sekarang bisa jawab. Apakah sekarang demokrasi tidak benar-benar berjalan di negara ini? Kalau zaman dulu kita melakukan pembicaraan seperti ini sudah jadi masalah. Kalau zaman dulu ada wartawan, ada majalah yang memberitakan, yang membuat podcast selalu menyerang pemerintah. Sampai sekarang mereka masih bisa berkarya, Pak. Tidak ada penekanan, tidak ada pemberedelan. Apakah itu bukan melambangkan sebuah demokrasi itu tetap bisa berjalan? Iya kan? Ya. Sampai sekarang pilkada berjalan dengan baik. Pemilihan kepala daerah. Apakah itu bukan bagian melambangkan demokrasi?
pemilu yang begitu besar, malah kita jadi adalah salah satu negara yang dianggap sistem pemilu yang terbesar di dunia, berjalan dengan baik, walaupun mungkin ada di beberapa hal yang ke depan harus kita perbaiki terus. Demokrasi berkembang, demokrasi harus diperbaiki. Oke. Gitu. Ustadz, Ya, apa yang mengargumentasikan seorang Ustadz Jalfatullah sepakat dan setuju terhadap revisi Undang-Undang TNI? jadi pertama begini, tadi saya jelaskan pada DPD, itu kita yang tadi undang-undang adat, kemudian tentang perlindungan hal yang seperti itu sudah kita ajukan di Prolegnas. Termasuk kita mendukung undang-undang Cipta Aset, sudah kita ajukan juga. Tapi undang-undang TNI ini sudah ada sejak periode sebelumnya. Sudah ada juga. Maka saya tahu ini bukan ini sekarang, bukan Bukan produk baru lah ya. Bukan produk baru. Jadi kalau masalah usulan Prolegnas itu semua kita terlibat. Itu bahkan tidak boleh anggota DPD keluar Jakarta selagi ada sidang yang itu. Nah, jadi semua anggota MPR juga kami di DPD mengusulkan, dan DPR itu sama, tapi nanti tentu ketuk palunya di DPR RI. Nah, terkait tentang undang-undang TNI ini, tadi diinginkan kenapa bukan undang-undang yang kita ajukan yang lain seperti sita aset dan yang lainnya. Kenapa bukan itu? Nah, ya saya rasa ini dua hal yang berbeda. Itu semuanya kita butuhkan undang-undang itu. Semuanya kita butuhkan. Tetapi itu kan kembali lagi kepada DPR RI. Justru saya bilang tadi, justru Puan memilih undang-undang TNI ini ketuk palu dulu. Ya, kita dalam dunia politik ini, kalau orang Minang, tasure, tasire ya. Tapi kalau dalam dunia politik belum cukup. Lantasurua. Tasure, tasire, tasurua. Maka ini kan kalau seandainya undang penyitaan aset, itu tidak bakal memantik. Yeah. Yang kejang-kejang itu pejabat. Tapi kalau undang TNI, semua bergejolak. Bergejolak. Kan kenapa saya inilah ya artinya. Jadi tidak bisa kita tuduhkan di Prabowo, tidak bisa. Nah, kalau Prabowo itu saya buka di sini, dia suatu hari Pak Tamsil cerita sama saya, dia empat mata dengan Pak Tamsil Lendro, bicara tentang seorang Prabowo. Pak Tamsil cerita, saya telepon Prabowo setelah menang dia jadi presiden. Saya ini ring satunya Anies. Pak Prabowo selamat ya, Pak Prabowo selamat. Akhirnya apa kata Pak Prabowo ke Tamsil? Saya setelah ini Bapak jadi presiden, saya siap mendukung Bapak, kerjasama dengan Bapak. Alhamdulillah, makasih Pak Prabowo, Pak Tamsil. Tolong bantu saya Pak Tamsil. Terus bla bla bla. Apa kata Prabowo? Saya tidak ingin. Saya ini memang dua kolaborasi agar semuanya nampak bersatu. Kedua, demi rakyat. Demi rakyat ini saya tidak ingin di usia saya yang senja ini, di pemerintahan saya, rakyat tersakiti, rakyat menderita. Maka, langkah-langkahnya cukup luar biasa. Ya, pro rakyat. Ya, coba lihat tentang PSN, segala macam itu ya. Nah, jadi, ini luar biasa. Nah, jadi menurut saya kan kita tadi itu sebagai contoh. Yeah. Itu bukan alasan ya, itu contoh situasi keamanan negara kita ini. Nah, ketika itu negara seperti ini kita butuh presiden yang militer, itu maksud saya. Selama ini kan presiden sipil sampai kejadiannya seperti itu. Nah, kita butuh presiden yang militer, tapi bukan militerisme. Tapi beliau ini punya kepribadian seorang militer. Kenapa? Karena coba lihat, ketika Prabowo jadi presiden, wibawa Indonesia di mata dunia naik. Karena presiden seorang jenderal. Jenderal ke dalam dunia militer, jenderal itu diakui seluruh dunia. Tapi yang kita waspada itu jangan terjadi kezoliman. Nah itu. Jadi saya rasa ini perkara-perkaranya berbeda. Cara pandang kita harus lebih
tepatnya apa lebih rinci, memporsikan sesuatu pada tempatnya. Nah, beliau ini dengan konsep pemerintahan dalam 150 hari, apakah tidak kita lihat terbongkar semua korupsi, terbongkar. Kalau seandainya mental sipil, nggak bisa ini, nggak bisa mental sipil seperti ini dengan gebrakan-gebrakan yang luar biasa ini. Dan kemudian dia melakukan proyek-proyek yang istilahnya program-program seperti MBG dan yang lain itu juga langkah berani. Nah, jadi artinya ada nilai positif dari situ. Nah, tentang tentang undang-undang ini saya lihat masih 14 ini, perkara ini, 14 poin ini masih yang wajar-wajar, masih ada keterkaitan dengan keahlian seorang militer. Belum ada yang artinya, dan kemudian garis bawahi poinnya apabila dibutuhkan oleh lembaga tertentu, kementerian-kementerian, kalau dibutuhkan bisa diambil dari militer. Bukan artinya sama, kalau dibutuhkan bisa dimanfaatkan dari militer. Itu salah satu poinnya. Nah, jadi saya rasa dari poin yang 14 itu sangat jauh dari istilah dwi fungsi ABRI. Jadi sekarang yang diangkat itu dwi fungsi ABRI. Dan kita harus ingat ini, negara kita ini ada pihak-pihak lain yang ingin mengacaukannya. Mengacaukannya artinya apa? Media akan diperalat oleh pihak-pihak lain, tangan-tangan lain. Jadi hati-hati kita menyikapi berita. Sementara Puan sendiri mengatakan baca dulu, kata Puan. Ya kan? Jadi artinya mesti kita masing-masing ini kita lakukan pendalaman apa benar itu difungsi atau tidak. Saya rasa ini masih jauh sekali dari istilah difungsi ABRI. Jadi kita nanti sudah demo-demo, sudah kita hancur-hancuran. Kemudian saya ingatkan nih masyarakat Sumatera Barat, ya kita ini memang kebanyakan kita tadinya pendukung Anies. Saya ingatkan masyarakat Sumatera Barat, menjatuhkan Prabowo itu mengangkat Gibran jadi presiden. Ini perlu diingat ini. Sekarang ini ini cerita di Senayan ya. Problem negara kita ini tidak hanya gesekan nasional, tidak hanya gesekan internal, tapi negara kita sedang terjadi gesekan internasional. Negara Indonesia mulai nampak naik, menggeliat ke atas, seperti akan bangkit menjadi macan Asia. Banyak pihak-pihak luar, kekuatan-kekuatan luar yang terganggu dengan langkah-langkah Pak Prabowo ini. Maka akan ada kekuatan luar yang coba akan menjatuhkan. Nah, jadi artinya hati-hati kita mengelola, menyikapi, memahami berita-berita yang ada. Jangan-jangan nanti kita korban tunggangan orang lain. Nah, yang kedua, perkara tadi MBG dan segala macam itu bahasan kami di Komite 3. Bahasan kami di Komite 3. Kami semuanya pendapat yang seperti sudah ada sebelumnya. Jadi akhirnya kami simpulkan bahwasanya sekarang ini kita menjaga kesolidan internal kita. Jangan nanti negara kita ini kita ingin bangkit. Sebenarnya hebat Prabowo ini. Negara ini sedang terpuruk. Negara ini sedang terpuruk, sedang bangkrut. Tapi dia seolah-olah negara ini aman. Dia bawakan situasinya aman. Negara ini coba ya mengolah isu efisiensi. Efisiensi itu orang heboh, demo Indonesia gelap. Yang efisiensi itu pejabat. Kenapa rakyat yang ribut? Tapi sekarang, contoh ya, tadi saya tanggapi, saya menjelaskan tadi, keamanan negara itu, kalau dulu kan yang dipersoalkan itu TNI di luar perang. TNI dalam konteks luar perang. Perkara ini dipersoalkan. TNI itu untuk perang saja. Tidak bisa negara ketahanan seperti itu. Contoh, coba lihat strategi Prabowo. Sekarang saham anjlok. Di tahun 98, saham anjlok ini memicu tragedi 98. Hancur babak belur, luntur lantak negara ini. Karena saham anjlok. Tetapi oleh Prabowo, apa jawabannya? Kalau pangan aman, rakyat tidak lapar, tidak ada masalah. Hanya kalau sekarang, begitu saham anjlok, situasi masyarakat biasa aja. Kenapa? Karena rakyat tidak lapar. Artinya apa? Pangan itu sendiri juga ketahanan negara.
Kalau gagal pangan, lalu lantas seperti 98. Berarti apa? Ketahanan negara itu tidak hanya dalam dunia perang. Konsepnya itu. Tapi artinya apa? Pangan pun itu ketahanan negara. Sehingga anjlok saham, kita di kampung nggak ada merasakan. Kecuali pemain saham. Apa kita pemain saham? Yang pemain saham aja yang kena. Itu artinya apa? Karena pangan ini. Kalau dulu 98, ketika saham anjlok, barang tidak ada, harga melonjak, rakyat kelaparan, maka amburadul semuanya. Jadi artinya apa? Di situ bentuk bahwasanya bukti ketahanan negara itu tidak hanya tidak hanya peran militer saja. Oke, Win. Nah, jadi begitu. Jadi harus kita memahami secara kompleks ya. Buni Indira, jangan buru-buru ditanggapi, ya kan? Apalagi di demo, baca dulu kata Ketua DPR RI ya, Ustaz ya. Nah, Buni Indira. Karena ada satu pasal yang tidak jadi jebol. TNI yang masuk ke ranah sipil harus meninggalkan jabatan politik. Itu satu pasal yang diblokade dalam pengesahan itu. Bayangkan ada pasal itu saat itu. Pertanyaannya, kalau merasa benar, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Draftnya saja nggak bisa diakses. Bilang, kami peduli sama rakyat. Tapi draftnya nggak bisa diakses. Rapatnya diam-diam di Vermont. Datang digerebek Kontras marah-marah seolah-olah Kontras ini gimana gitu. Menuding Kontras adalah menyerang kedaulatan negara, menyerang. Apa-apaan yang begitu? Tapi menurut Koalisi Aliansi Masyarakat Sipil ini ada beberapa, mungkin ada jabatan yang disorot gitu. Ya, karena kami yang paling misalnya bermasalah itu adalah TNI yang ingin jabatan sipil yang tidak meninggalkan dinas militer ya. Kan ada di pasal itu, dan pasal itu tidak jadi disahkan. Bayangkan Bang, kami tuh nggak bisa akses draft. Lalu rapatnya di Vermont diam-diam. Mahal lagi, efisiensi lagi kan. Enak-enak kan rapat. Siapa bilang Pak efisiensi untuk pejabat? Enggak, masih bisa di Vermont. Itu boh, karena situasinya nggak seperti itu. Kalau benar yakin itu untuk kebaikan, kenapa nggak buka draftnya secara terbuka? Kenapa tidak diterima? Misalnya harus ditunda dulu pengesahan dan kemudian diterima banyak masukan. Kenapa harus kejar-kejaran satset model kesetanan gitu? Setan udah lagi diikat. Sama pertanyaan kita itu. Makanya ini dunia politik. Nah tapi ada yang ada hal yang juga saya berbeda pandangan gitu. Misalnya dibilang, iya pangan sekarang oke kok, iya karena rakyat kita tuh sekarang mandiri, nggak ngeluh-ngeluh Bang. Mau kemudian cabai 80.000 mau 100.000, tenang aja masyarakat kita, tenang, kita mandiri gitu. Dia berpatokan dengan Cak Non, mari kita terima pemerintah kita yang tidak peduli ini dan kita menjadi mandiri begitu. Karena sudah capek untuk komplain begitu. Kalau saya sih nggak capek untuk komplain ya. Tapi banyak masyarakat juga buat apa kami komplain gitu. Kalau misalnya soal pangan gitu, iya kesediaan pangan ada gitu kan. Tapi kan nggak di semua tempat. Pertanyaannya pangan kita bermasalah nggak bisa solusi ada kan nggak ada pemerintah juga. Ngapain pro sawit, ngapain pro tambang? Kenapa tidak pro petani? Lihat anggaran-anggaran pemerintah berapa sih yang diberikan untuk petani, supportingnya nggak ada. Dikasih nanti bantuan-bantuan yang dikorupsi. Sudah hal-hal yang begitu saya pikir misalnya itu cerita dongeng yang bisa dibilang ke banyak orang, tetapi banyak orang juga tidak percaya dengan dongeng itu begitu. Kalau saya misalnya merasa pemerintah kita sekarang lagi sulit ini, ya sulit dong, orang krisis iklim, bencana di mana-mana. Kenapa krisis iklimnya? Karena rakus. Kenapa rakus? Merusak alam. Siapa yang merusak? Kita juga ikut, tapi paling banyak adalah negara-negara industri begitu. Nah pertanyaannya kalau menurut begitu, harusnya kita mendukung dong. Hutan kita nggak usah ditebangi, nggak usah nambang dulu, dikurangin tambangnya, dikurangin sawit-sawitnya. Mari kita benar-benar serius untuk membenahi bumi yang lagi rusak ini. Kan kenyataannya nggak gitu, Bang. Semua berbasis proyek dan uang yang mengalir kan. Bang Wahyu, di bidang pangan kenapa harus TNI? Kan petani kan lebih menguasai kalau masalah pangan. Nanti dijawab setelah jeda pariwara. Tetap di Dialog Detak Sumbar. Sampah yang menumpuk di jembatan dan sungai di Kecamatan Tanjung Baru menjadi masalah lingkungan yang kian memprihatinkan. Jembatan Batang Sani merupakan jembatan yang sangat penting bagi masyarakat karena sarana penghubung warga menuju Pasar Tandikat, kantor Wali Nagari Tandikat, dan beberapa tempat lainnya. Selama tahun 2024, Pengadilan Agama Kelas 1A Padang mencatat ada sebanyak 1.277 perkara perceraian. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bekerja sama dengan Polda Sumbar menggelar festival makan durian.
Mereka pun berebut mendapatkan durian yang telah disiapkan oleh panitia. Pemirsa, satu unit rumah yang sedang ditinggalkan pemiliknya di Ampang, Kecamatan Kuranci, Ludes terbakar pada Jumat siang. Dalam sidang tersebut, keempat terdakwa dituntut hukuman mati. Pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan 2 truk di bawah Panorama 2 Kelurahan Indarung. Kecelakaan ini mengakibatkan 1 orang meninggal dunia serta 1 orang lainnya luka-luka. Baik, malam ini semakin hangat perbincangan kita, bahkan semakin menampakkan sesuatu yang tak suruk, kata Ustadz Jalfatullah tadi. Saya kembali ke Bang Wahyu Hidayat. Misalnya di bidang pangan, kenapa harus TNI yang diturunkan? Kan petani lebih jago kalau soal pangan ini. Kenapa di bidang pangan itu TNI harus dilibatkan? Karena kondisi krisis di dunia sekarang ini, krisis pangan yang terjadi. Dalam keadaan krisis seperti ini, pemerintah harus melakukan gerakan yang cepat untuk mengamankan perut masyarakatnya. Seperti yang kita sampaikan oleh Ustadz tadi, 98 terjadi karena apa? Kerusuhan terjadi karena apa? Karena saat terjadi krisis ekonomi, juga dilanjutkan dengan krisis pangan. Dan negara waktu itu memang tidak siap. Nah, sekarang di pemerintahan sekarang, Prabowo, negara kita harus bersiap dengan kondisi yang terburuk seperti itu. Karena kita jangan melihat Indonesia ini saja. Lihat di negara-negara lain kondisinya sekarang ini seperti apa. Kita alhamdulillah mungkin saat ini kita kalau dinyatakan tidak krisis, ya kita dalam keadaan kondisi krisis juga. Tapi kan tidak terlalu merusak sendi-sendi masyarakat bawah. Nah, sekarang pemerintahan Prabowo memang lebih awal-awal ini memang lebih fokus dulu untuk mengamankan masyarakat kelas bawah, mengamankan pangannya, mengamankan pendapatannya untuk bertahan. Kita belum bicara negara kita mau mencapai Indonesia maju yang pendapatannya tinggi. Sebenarnya belum. Kita dalam posisi bertahan karena kondisi dunia sekarang ini memang lagi krisis. Nah, tadi kalau ya memang seperti itu, kenapa nggak fokus aja di sektor pertanian? Kenapa lebih fokus ke sawit, ke tambang? Saya sebenarnya gampang jawabnya, Uni Indira. Nah, negara pemerintahan sekarang memang lagi berusaha untuk lebih fokus ke sana. Ya, ini kita bicara yang sekarang ya. Kalau pemerintahan yang sebelumnya mungkin itu terjadi. Nah, sekarang kita bisa lihat ya bagaimana seorang Menteri Pertanian itu benar-benar fokus. Kalau tidak ada dia datang ke lapangan, dia tanya petani masalah pupuk, masalahnya di mana distribusi. Bahkan sudah beberapa orang direktur yang menyangkut soal penyediaan pupuk segala macam untuk petani itu dia pecat. Dia lakukan percepatan. Nah, itu kan juga memperlihatkan bagaimana keseriusan pemerintahan hari ini soal pangan. Nah, pangan ini memang negara ini kan sebenarnya kita negara agraris. Masyarakat kita itu memang sudah terbiasa dengan bertani. Bagaimanapun situasinya, negara pasti akan melibatkan masyarakat tani. Itu nggak bisa dipungkiri. Oke lah, kita sepakat dengan revisi Undang-Undang TNI ini. Disimpulkan tidak memberikan legalitas terhadap sesuatu yang diragukan oleh banyak kalangan. Tapi pertanyaannya, dengan adanya revisi Undang-Undang TNI ini, apakah ini bentuk kecemburuan terhadap Polri yang selama ini banyak menempati instansi-instansi terkait? Benar. Nah, kalau kita bicara cemburu ya, mungkin salah satu yang kita, dalam tanda kutip, mungkin salah satunya yang ditakutkan oleh orang dulu ketika seorang Prabowo bisa menjadi presiden di negara ini adalah Polri itu nanti akan di bawah TNI lagi. Apakah sampai hari ini itu terjadi? Tidak. Pemerintahan Prabowo sekarang malah memberikan keleluasan yang lebih kepada Polri untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Memberikan kepercayaan yang lebih kepada kejaksaan, sekarang lebih menjalankan fungsi-fungsi yang sebenarnya. Jadi ini hanya ketakutan-ketakutan kita saja.
Dan tidak bisa kita pungkiri juga mungkin karena ini terbawa dari masa lalu kita. Tapi sekarang zaman sudah berubah. Demokrasi sudah berkembang. Ya. Yang kita takutkan tadi itu ya kita begini ya. Dengan perkembangan sekarang soal informasi publik dengan media sosial, semua hal sekarang kita bisa ketahui. Saya tidak pernah menyalahkan adik-adik mahasiswa melakukan demonstrasi. Saya di sini juga sudah pernah menyampaikan, demonstrasi itu adalah bagian dari koreksi juga. Oke. Tapi tanggung jawab kita juga sebagai tokoh, sebagai tokoh-tokoh masyarakat, sebagai pejabat, memberikan penjelasan yang benar kepada masyarakat dan adik-adik kita. Oke. Nah, tadi menyangkut kenapa ini undang-undang ini buru-buru apa segala macam. Seolah-olah ini tidak bisa diakses, ini segala macamnya. Nah, ini kan juga ada intrik-intrik tertentu. Intrik-intrik tertentu yang dilakukan. Mohon maaf ya, kalau dinyatakan kami di lembaga DPRD atau DPR tidak melakukan efisiensi juga. Kami aja di DPRD Kota Padang dipotong perjalanan sampai 50%. Kita lakukan, kita mendukung program pemerintah. Oke, Bang Wahyu. Ke Uni Indira ini, ya. Kenapa Aliansi Masyarakat Sipil mengkhawatirkan kalau TNI ini banyak memegang peranan di sipil, akan terjadi pemerintahan yang otoriter? Sebenarnya bukan hanya TNI ya. Bisa Polri dapat mantan-mantan Kapolri tiba-tiba jadi menteri pun kami menolakkan sikap itu. Karena demokrasi itu tidak pernah dijalankan dengan komando. Kami sangat percaya sebenarnya sebagai masyarakat sipil, mengaktifasi sipil lebih penting daripada hanya misalnya sesaat untuk mengomandoi sesuatu begitu. Dan kebebasan sipil hanya bisa dijamin dengan situasi tanpa komando sebenarnya kan. Dan itu kan bertolak belakang dengan TNI Polri. Polri pun sistemnya komando kan. Atasan bawah dan mereka juga militer gaya ininya begitu. Open recruitment, proses-proses pembentukan karakter dan sebagainya itu. Dari awal sebenarnya yang kami inginkan dari sipil adalah bagaimana setiap jabatan itu sesuai dengan fungsinya, sesuai topoksinya, dan sesuai dengan pengalamannya. Kenapa di negara demokrasi? Karena tidak ada negara yang bahagia di atas militerisasi yang menguat begitu. Misalnya sekarang, catatan untuk Polri juga banyak gitu. Undang-undang Polri juga mendapatkan banyak tantangan begitu dari kami masyarakat sipil, bukan hanya undang-undang TNI begitu. Jadi sebenarnya niat kami hanya tulus bahwa ayo dong kita perbaiki demokrasi. Kalau ketua umumnya belum pernah berganti, Bang, itu bukan demokrasi itu, sumpah. Oke, Bang Wahyu. Saya singgung sedikit. Silakan, Bang Wahyu. Saya tidak percaya demokrasi. Demokrasinya prosedural benar, Bang Wahyu. Tetapi dalam demokrasi, Partai Demokrasi ya. Termasuk Pak, semuanya. Ketika kita tidak ada batasan waktu untuk ketua partai, bukan hanya untuk presiden, kami kan secara terbuka bilang no 3 periode presiden gitu, Joko Widodo gitu. No juga sebenarnya untuk ketua parpol udah hampir mati mungkin masih jadi ketua parpol gitu. Harus ada pembatasan. Bagi kami masyarakat sipil adalah demokrasi itu hanya proseduralnya, tetapi partisipasi kami apakah benar-benar dianggap tidak pernah begitu. Jujur saya kalau ketemu Abang, saya belum pernah akses DPRD Padang nih saat ini ya. Susah sekali bertemu, partisipasi itu sangat sulit untuk diberikan begitu kepada rakyat gitu. Entah kapan Abang kami datang, mungkin Abang tak kemana-mana begitu. Nanti kemudian juga tidak tahu situasinya begitu ya. Susah masyarakat untuk minta solusi, untuk menjembatani komunikasi dengan pemerintah begitu. Nah itu yang sebenarnya yang kami inginkan. Kami nggak ingin gitu dalam proses kita bernegara itu ada kekuatan yang dominan, tidak gitu. Kita suka tidak suka, kalau misalnya kita diadu antara sipil, TNI dan Polri, pasti mereka lah yang menang. Karena mereka punya kekuatan, mereka latihan. Kami nggak pernah latihan, Bang, apalah. Kami ini berani demo aja. Latihan kami itu latihan oral aja gitu. Jadi memang situasinya tidak ada boleh kekuatan yang dominan di negara kita. Agar kemudian kita sama-sama hidup dengan senang, bahagia. Dan kemudian TNI seperti apa yang ingin kita dorong? TNI yang mencintai asasi manusia. Oke, itu Bang Wahyu. Itu starting point-nya. Boleh ya, saya silakan. Jadi begini ya. Mungkin mindset kita ya. Tadi saya mohon maaf Ustadz, mungkin agak kurang setuju juga saya dari tadi ada pernyataan Ustadz soal sekarang saatnya Indonesia itu harus dipimpin oleh seorang militer. Nah, kita harus sadari Prabowo itu bukan militer, dia bukan militer lagi. Dia sekarang adalah seorang sipil yang dipilih secara demokratis di negara ini.
Kita lakukan pemilu kan, pemilu yang demokratis. Mungkin pelaksanaan sekarang ada yang kita anggap ada kekurangan di semuanya, itu kan bagian dari perbaikan demokrasi itu. Nah sekarang seorang Prabowo itu adalah sekarang seorang sipil yang memimpin negeri yang sekarang terpilih dari pemilu yang kita laksanakan sekarang yang demokratis. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi menyangkut soal akan tumbuhnya otoriter. Akan tumbuhnya otoriter. Saya malah berpikir begini ya, dari awal Prabowo itu tidak kelihatan otoriternya. Ya. Tidak ada kelihatan otoriternya. Kalau dia mau otoriter, seperti saya bilang tadi, 97-98 itu kesempatan terbaik dia untuk mengambil pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan militeristik dan otoriter. Kenapa tidak dia lakukan? Dia masih berpihak kepada masyarakat. Dia lihat masyarakat, rakyat Indonesia ini tidak akan mungkin dihadap-hadapkan dengan militer. Jangan lupa, polisi saat itu adalah bagian dari militer. Masih ada rasa bagi dia. Dia berpikir yang terbaik untuk negara ini adalah demokratis. Nah, itu yang dia lakukan. Dia bangun partai, dia ikut pemilu. Sampai sekarang dia berhasil untuk jadi presiden. Nah, menyangkut soal kalau misalnya di dalam partai itu ketua umumnya masih sampai saat sekarang belum berganti-ganti, ya kan, sampai beberapa periode. Nah, ini kita juga harus bicara undang-undang partai itu seperti apa. Kan di dalam undang-undang partai juga mengakui yang ada ADRT partai. Di ADRT partai itu kan memang sudah kesepakatan bersama partai tersebut untuk membuat ADRT seperti itu, pemilihan ketua seperti ini, aturannya, rule-nya, gitu loh. Nah itu mungkin bagian dari pendapat sipil yang mungkin bukan bagian dari partai. Nah kami di dalam partai juga punya pandangan yang berbeda. Kami ini kan juga adalah bagian dari masyarakat Indonesia, walaupun kami sekarang adalah bagian dari partai politik. Seperti itu. Ya. Terakhir saya ke Ustadz Jel nih. Apakah Ustadz Jel punya pandangan terhadap kekhawatiran kawan-kawan koalisi masyarakat sipil ini? Andaikan negara ini kembali menjadi negara otoriter, maka matilah demokrasi. Baik, pertama saya tadi sudah katakan, otoriter itu bukan karena seorang TNI. Betapa banyak di pemimpin sipil yang otoriter. Dan kita juga merasakan dalam beberapa tahun ini, sebelum-sebelumnya. Jadi tidak terkait TNI, tidak TNI. Yeah. Terus saya mengatakan, maksudnya negara ini sekarang ini, situasi negara kita butuh militer, pimpinan militer. Itu punya alasan. Kalau Indira ini khawatir tentang trauma dengan Orde Baru. Saya ini trauma PKI. Saya ini trauma kasus komunis. Orang yang paling bisa dipercaya yang tertinggal tersisa di negara ini yang anti komunis itu hanya TNI. Dan geliat itu nampak. Sampai ada digiring tentang Pancasila begini. Jadi kalau kita ini berbeda traumatik ini ya. Nah, kita harus bandingkan mana yang lebih berbahaya dua kasus itu. Setelah berjalan masa di pemerintahan sipil, saya banyak kekhawatiran. Saya pergi ke Jogja, ketemu mahasiswa. Bacanya apa mahasiswa dari Padang? Ada mahasiswa kita. Buku apa ini? Buku Karl Barth. Saya ini aktivis Islam. Tentu saya menentang trauma dengan kasus. Kemudian coba lihat tentang gonjang-ganjing pelarangan pemutaran film G30 SPKI. Nah, itu kan berbahaya. Maka obatnya itu, untuk saat ini, saya lebih percaya yang paling nasionalis itu adalah TNI. Oke. Nah, itu satu dasar. Dan masih banyak dasar-dasar lainnya. Situasi negara kita yang sudah tidak berwibawa di mata dunia. Tidak ada wibawa negara kita di mata dunia. Saya pergi ke luar negeri. Saya mahasiswa luar negeri. Saya bawa rupiah. Sampai di negara tujuan tidak satu pun counter yang mau membeli uang rupiah. Trauma saya. Terus juga apalagi tentang contoh tadi, ketika sipil yang memimpin,
Apa yang terjadi? Bukan salahnya pemimpin sipil, tapi yang hasil legasi sipil itu, efeknya sekarang itu yang saya ceritakan. Tidak paham keamanan negara, kedaulatan negara. Kita sedang Laut Cina Selatan, masalah dengan negara-negara lain, tidak paham dia ketahanan negara. Satu lagi, bukti. Kenapa kita kurang setuju dengan IKN? Kita harus tahu syarat berdirinya, syarat ibu kota. Ibu kota itu harus ada safety pengamanan militer. Seluruh ibu kota seperti itu. Saya tinggal di Mesir, di negara yang pengamanan militernya sangat streng. Jadi coba lihat di Jakarta itu, di Senen itu sekitar apa tuh semua militer itu, orang sadar tidak sadar, itu di sekitar wilayah istana itu ada pengamanan yang ketat di situ. Tapi karena sipil dipaksakan IKN, dipaksakan ibu kota negara, pengamanan militernya tidak ada. Nah, itu diantara bentuknya. Nah, jadi situasional saja. Jadi sama-sama tujuan kita baik. Ya, kita ini semuanya sama-sama bertujuan negara kita ini rakyat sejahtera, negara kita aman. Tapi kita berbeda mungkin bentuk analisa kita terhadap kasus apa yang terkini di Indonesia ini. Itu saja. Sebelum kemudian saya juga tidak setuju di fungsi ABRI. Catatan ini. Saya tidak juga setuju dengan dwi fungsi ABRI. Tetapi yang ini masih jauh dari kasus dwi fungsi ABRI yang membuat kita trauma itu. Uni Indira, sebelum kita tutup, pandangan terakhirnya terhadap Bang Wahyu dan pendapat Ustadz Cil. Saya nggak mau terhadap orang berdua ini karena mereka punya kebebasan berpendapat. Karena saya pecinta reformasi sipil, tapi buat saya adalah sekarang situasinya demokrasi memang harus dipertahankan dari kungkungan militerisasi. Ya. Buat saya itu menjadi satu hal yang penting. Jadi memang ketidakadilan itu mau apapun argumentasinya. Ketika misalnya rakyat dengan kasat mata merasakan ketidakadilan itu, pasti di situ ada sebuah problem di situ. Lagi-lagi ketika saya harus bilang misalnya, ayo dengarkan rakyat, walaupun kami dibalas dengan kata kampungan, dasmu, dan kemudian anjing menggonggong gitu. It's no problem buat saya gitu. Tetapi memang situasinya menurut saya adalah situasi politik luar negeri memang kemudian berbeda dari presiden sebelumnya, memang akan menjadi tantangan tersendiri di kita. Tetapi saya tegaskan bahwa niat baik, setiap orang bisa mengatakan sebuah niat baik, tetapi kita sebagai seorang manusia yang berakal harus berpikir itu niat baik. Itu yang harus selalu dipegang oleh kawan-kawan muda, harus dipegang oleh masyarakat sipil. Mencermati niat baik itu untuk siapa, dan selalu menjaga Indonesia di bawah rezim demokrasi yang semakin baik, bukan prosedural tetapi benar-benar substansial. Terakhir singkat padat sebagai closing statement dari Uni Indira pertama. Saya tetap tolak undang-undang TNI dan mari kita bersihkan demokrasi kita dari militeristik. Bang Wahyu singkat padat. Harapan pemerintahan yang sekarang sebenarnya memang sebenarnya terlihat ya lebih mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi mungkin belum semua. Yang namanya juga ini pemerintahan baru, Prabowo juga pemerintahan baru. Dia dalam waktu yang dekat, yang kasit, bergerak cepat bagaimana dapat melaksanakan aspirasi masyarakat saat sekarang ini. Nah, kami di Partai Gerindra sebenarnya tidak alergi dengan hal-hal yang namanya demonstrasi, pernyataan pendapat, ini segala macam. Ini hal yang sudah biasa saja. Karena rata-rata di Gerindra itu malah direkrut dari para aktivis di zamannya oleh Bapak Prabowo. Ini itu salah satu melambangkan dia itu menjunjung tinggi supremasi demokrasi. Gitu. Jadi bukan orang-orang yang anti kritik yang ada di Gerindra itu. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Bapak Prabowo. Terus satu lagi, kita harus berpandangan seperti ini. Tadi Uni Indira mengatakan tidak ada negara yang akan baik kalau dipimpin dengan otoriter militeristik. Nah, kita juga harus, saya tadi sudah sampaikan, Indonesia itu berbeda, militernya berbeda, TNI-nya berbeda. Ada rekam jejak yang kita harus tahu sampai saat sekarang ini. Dan rekam jejak itu jelas. TNI belum pernah
berterindikasi menghancurkan negara ini. Oke. Seperti yang sampaikan Ustadz tadi, malah TNI pernah menjadi salah satu harapan terakhir bagi masyarakat yang untuk menjaga jangan sampai terjadi kehancuran oleh PKI di negara ini. Itu rekam jejak yang harus kita pahami. Terakhir, Ustadz Jalfatullah, closing statementnya singkat padat. Mengeluarkan TNI dari demokrasi karena TNI sebuah komunitas, maka itu juga tidak demokrasi. Karena semua komunitas elemen bangsa ini mesti terlibat dalam demokrasi. Itulah yang demokrasi. Oke. Terima kasih Ustadz Jalfatullah, Uni Indira, dan Bang Wahyu Hidayat, ya kan? Dan juga demikianlah perbincangan kita dalam program Dialog Detak Sumbar pada malam hari ini. Terima kasih untuk para pemirsa kami yang sudah menyaksikan. Saya Riki Hamdani sebagai pembawa acara pada malam ini. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.